Selamat datang rekan-rekan di ruang statistik dasar bersama saya, Aan. Pada video ini, kita akan belajar tentang ragam jenis data. Terlebih dahulu, kita akan belajar tentang apa definisi dari data. Data is a collection of facts such as numbers, words, measurements, observations, or just descriptions of things. Jika saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka data adalah kumpulan fakta seperti angka, kata-kata, sesuatu yang dihasilkan dari pengukuran dan atau pengamatan, serta deskripsi dari suatu hal. Bila merujuk asal katanya, data merupakan bentuk jamak dari datum, sebuah kata bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Pada aktivitas pengukuran dan pengamatan dalam penelitian, data juga dapat dimaknai sebagai karakteristik objek yang diukur atau yang diamati dalam penelitian tersebut. Contohnya, apabila kita mengukur layar device yang ada di hadapan kita, maka ukuran layar tersebut adalah data. Data yang menunjukkan karakteristik device yang ada di hadapan kita ini. Apabila kita amati device tersebut, dan misalnya kita menemukan bahwa casing device tersebut berwarna hitam, maka warna hitam juga adalah data. Data yang juga menunjukkan karakteristik device yang kita amati. Mari selanjutnya kita menggali lebih dalam tentang berbagai jenis data. Jika kita melihat jenis data berdasarkan sifatnya dari sifat datanya, maka ada dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Jika kita definisikan, maka data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Sifat data ini adalah bisa memiliki nilai angka dan nilai tempat. Jika kita mengingat pelajaran di sekolah dasar, maka nilai angka dan nilai tempat adalah salah beberapa dari ciri bilangan. Oleh karena itu, data kuantitatif datanya memiliki sifat bilangan. Data kuantitatif nantinya berdasarkan sudut pandang lain akan dibagi lagi menjadi data diskrit dan data continuous. Contoh dari data kuantitatif misalnya 3 ekor sapi, 277,7 juta penduduk Indonesia, dan berat badan Made yang sebesar 74,6 kg. 3, 277,7 dan 74,6 adalah data kuantitatif. Jenis data berikutnya ialah data kualitatif. Berbeda dari data kuantitatif, data kualitatif datanya tidak memiliki sifat bilangan. Oleh karena itu, data tidak memiliki nilai angka, apalagi nilai tempat. Data ini bisa berbentuk verbal seperti ucapan atau kata-kata, simbol, tulisan misalnya, atau gambar. Contoh dari data ini misalnya, tinggi orang Jepang secara umum lebih pendek daripada tinggi orang Kanada. Pendek dan tinggi adalah data kualitatif, karena bukan bilangan. Contoh lain, semua personel BTS adalah laki-laki, sedangkan 4 personel Blackpink adalah perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah contoh data kualitatif. Di dalam penelitian masih banyak contoh data kualitatif lainnya, misalnya catatan tertulis seseorang, atau hasil wawancara, atau hasil pengamatan. Apabila kita melihat data dari bilangannya, maka data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data diskrit dan data continuous. Data kualitatif tidak memiliki data dalam jenis ini, karena sifat data kualitatif bukan bilangan. Oke, kita kembali ke dua jenis data di kategori ini, yaitu diskrit dan continuous. Data diskrit adalah data yang tidak berupa bilangan desimal. Karena bukan berupa bilangan desimal, maka data diskrit tidak bisa dipecah dalam bilangan desimal.
Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung. Menghitung ini seperti saat menemukan satu keluarga kucing yang terdiri dari satu induk dan beberapa anak kucing. Kemudian kita akan menghitung anak kucing tersebut 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita tidak mungkin mendapatkan 3,8 anak kucing atau 2,7 anak kucing. Nggak bisa. Contoh lain data diskrit, 50 orang mahasiswa, 12 buah sepeda, dan lain-lain. Berikutnya, data continuous. Data continuous ialah data yang berupa bilangan desimal. Data ini adalah data yang diperoleh dari kegiatan pengukuran. Misalnya, Anda mengukur suhu badan teman Anda yang bernama Siti menggunakan termometer. Hasil pengukurannya menunjukkan bahwa suhu badannya Siti 36,7 derajat Celcius. Maka 36,7 ini adalah data continuous. Contoh lain adalah nilai ujian bahasa Indonesia siswa yang bernama Yeremia. Dia mendapatkan nilai bahasa Indonesia 77,4. Nilai itu juga adalah data continuous karena berasal dari hasil pengukuran. Yang pengukurannya dalam bentuk ujian. Itu kedua contoh data continuous. Berdasarkan skala pengukurannya, data dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala pengukuran adalah sarana dan mekanisme untuk menentukan panjang pendeknya data. Jadi keempat jenis data ini berbeda dalam mekanisme penentuan panjang pendek atau besar kecil atau rendah tingginya data. Keempat data ini hanya terdapat dalam data kuantitatif, data yang sifatnya bilangan. Mari kita gali lebih dalam keempat jenis data ini. Data yang pertama adalah data nominal. Data ini adalah data yang paling sederhana. Sederhana yang dimaksud ialah tidak ada mekanisme penentuan panjang pendeknya data. Data nominal tidak memiliki sifat panjang pendek, tinggi rendah, atau besar kecil, karena hanya bersifat atribut atau label. Data ini bisa berbentuk angka, tapi angka dalam data nominal tidak memiliki nilai angka dan nilai tempat, sehingga tidak menunjukkan tingkatan atau jenjang. Dalam statistik, data semacam ini biasa digunakan sebagai pembeda antar kelompok semata. Operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, bagi tidak bisa dilakukan pada data jenis ini. Apabila data semacam ini harus diolah dengan statistik, maka teknik yang bisa digunakan ialah statistik non-parametrik. Berikutnya adalah contoh data nominal. Katolik, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu sebagai 6 agama yang diakui di Indonesia adalah contoh dari data nominal. Ada lagi Honda, Suzuki, Yamaha, brand sepeda motor. Kemudian ada warna merah, hijau, ungu, biru, orange, hitam, coklat. Lagi pria dan wanita. Semua ini adalah contoh dari data nominal. Data yang hanya berupa label semata. Jenis data berikutnya ialah data ordinal. Data ini sudah memiliki mekanisme penentuan panjang pendek, besar kecil, dan tinggi rendah. Jadi data ordinal tidak sekedar label. Pada data ordinal sudah ada urutan atau tingkatan. Nilai atau angka yang bisa jadi ada dalam data ordinal digunakan untuk mengurutkan semata, tetapi tidak memiliki nilai absolut. Seperti pada data nominal, data ordinal juga bisa berupa kata-kata, tidak selalu berupa angka. Operasi matematika juga tidak bisa dilakukan pada jenis data ini. Apabila data akan diolah secara statistik, maka statistik non-parametrik lah yang juga akan digunakan. Berikutnya adalah contoh data ordinal. Sangat setuju
setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Contoh berikutnya, buruk rupa, kurang tampan, tampan, sangat tampan, dan malaikat. Atau ranking di kelas. Contoh lain, urutan pemenang lomba lari. Contoh lain, peringkat klasemen Liga Sepak Bola. Contoh menunjukkan bahwa sudah ada urutan, tetapi operasi matematika tidak bisa dilakukan. Misalnya saja, kita contohkan klasemen Liga Inggris saat ini. Arsenal ditambah Manchester City sama dengan Manchester United. Kita tidak bisa melakukan itu kan? Atau misalnya kurang tampan dikurangi buruk rupa sama dengan nihil. Kita juga tidak bisa melakukan itu. Jenis data selanjutnya adalah data interval. Pada jenis ini, data akan berupa bilangan yang telah dapat menunjukkan urutan atau tingkatan yang absolut dari objek yang diukur. Walaupun telah memiliki sifat urutan atau tingkatan yang lebih absolut, data jenis ini tidak memiliki nilai 0 mutlak. Hal ini berarti apabila ada nilai 0 dalam data ini, bukan berarti tidak ada sama sekali. Sifat ini membuat nilai pada jenis data ini tidak bisa dibagi atau dikali. Apabila akan diolah dengan statistik, maka data interval akan diolah dengan statistik parametrik. Contoh dari data interval adalah IQ, misalnya 110, 120, 128. Misalnya kita asumsikan deh, jika ada seseorang yang mendapatkan skor IQ 0 misalnya saja, itu bukan berarti ia tidak memiliki kecerdasan sama sekali loh. Contoh lain, ialah skor dalam pilihan respon skala atau instrumen psikologis. Mungkin salah satu dari Anda pernah mengisi skala psikologi. Anda mungkin pernah mengisi dari teman atau kenalan Anda atau seseorang yang meminta bantuan Anda. Dan di dalam skala tersebut ada pilihan respon tuh, sangat setuju sampai sangat tidak setuju atas pernyataan, atas sebuah pernyataan. Pada administrasi tes, respon yang Anda pilih, yang kita pilih ini akan dinilai. Nah, nilai inilah adalah contoh dari data interval. Jadi respon yang kita pilih ketika kita misalnya memilih sangat setuju, maka untuk item ini sangat setuju punya nilai berapa. Nilai inilah yang disebut dengan namanya data interval. Nantinya dalam sebuah sistem administrasi skala, nilai-nilai yang kita peroleh berdasarkan respon yang kita di setiap item itu akan dijumlahkan, yang mana akan menggambarkan bagaimana gambaran kita terkait konstruk yang diukur menggunakan skala tersebut. Misalnya, Anda mengerjakan sebuah skala hardiness mengukur seberapa tangguh diri Anda. Lalu kemudian, misalnya saja, dari berbagai respon yang Anda pilih untuk setiap itemnya atau setiap butir pernyataannya, ternyata Anda mendapatkan nilai 0. Nilai 0 itu adalah data interval. Karena walaupun Anda mendapatkan nilai 0, bukan berarti Anda tidak hardi sama sekali. Bukan berarti Anda tidak tangguh sama sekali. Itu adalah contoh dari data interval. Sebagai catatan, pada instrumen psikologi semacam ini, pilihan yang berupa kata-kata, misalnya tadi sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu adalah data ordinal. Tetapi angka yang merupakan nilai dari respon yang kita pilih adalah data interval. Jenis data berikutnya ialah rasio. Data rasio secara umum sama seperti data interval. Yang membedakan ialah bahwa pada data rasio ada nilai 0 mutlak. Kali ini ada nilai 0 mutlak. Artinya, jika ada sesuatu yang bernilai 0 dalam data ini, maka itu artinya sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Semua operasi matematika bisa dilakukan untuk data jenis ini. Kita lihat contoh dari data rasio. Berat badan bayi, banyaknya subscriber, jumlah mobil yang dimiliki. Misalnya,
Jika kita menyebut bahwa jumlah subscriber sama dengan 0, itu artinya tidak ada subscriber sama sekali. Jika kita bilang jumlah mobil di rumah adalah 0, artinya tidak ada sama sekali mobil di rumah. Jika kita bilang misalnya banyaknya buku yang ada di tas adalah 0, artinya tidak ada sama sekali buku di dalam tas. Ini adalah contoh dari data rasio. Rekan-rekan, ini adalah tabel yang memperlihatkan produksi komoditas pertanian di sebuah daerah. Coba kita amati, ada jenis data apa saja di tabel ini. Silahkan rekan-rekan sebutkan data mana yang termasuk data nominal, ordinal, interval, dan mana data yang rasio. Coba teman-teman rekan-rekan jawab. Ya, inilah jawabannya. Nominal itu ada pada jenis komoditas, lalu data ordinal itu ada pada urutan komoditas berdasarkan rata-rata produksi, lalu interval itu ada pada rata-rata produksi, dan contoh data rasionya ada pada produksi dan luas panen. Rekan-rekan, kita ada di akhir video. Semoga pemaparan tentang ragam jenis data ini membantu dan bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi ini? Setiap data memiliki bingkai yang berbeda. Setiap angka dapat jadi memiliki makna yang berbeda. Pemahaman akan jenis data menjauhkan kita dari debat kusir tentang data. Terima kasih.